أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Maka sudah dipastikan bahwasanya iman seseorang itu akan bertambah dan akan berkurang. Sebagaimana seseorang itu menambahi atau menambahkan amal baiknya, maka akan menambahkan pula bobot imannya. Dan jikalau seseorang itu melakukan amal yang buruk, maka pengaruh dari amal yang buruk itu berdampak kepada kurangnya iman. Dan inilah yang kita yakini benarnya, bahwa amal itu adalah bagian dari iman. Dan niat itu merupakan amalan hati. Maka disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya anal niyata minal iman, bahwa niat itu adalah bagian dari iman. Li'annaha amalul qalbi, karena niat itu adalah merupakan amalan hati. Wal imanu inda ahli sunnati wal jamaati, dan iman menurut ahlu sunnah wal jamaah tasdiqun bil jinan, adanya rasa kepercayaan dalam hati. Wa nutqun bil lisan, adanya ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan adanya amal yang dilakukan oleh badan. Jadi hakikat iman, terwujudnya iman itu dari 3 macam. Yang pertama adalah kepercayaan hati, yang kedua adalah ucapan lisan, yang ketiga adalah amalan badan. Lidzalika saqal Imamul Bukhari hadzal haditsa fi kitabil iman. Maka dari itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala anhu mengaitkan hadis ini di dalam kitab iman. Di dalam kitab iman. Jadi di dalam kitab Bukhari di sana ada kitab, judulnya adalah Kitabul Iman. Yang bagian dari itu adalah amal ataupun niat. Yang kedua, kama fil hadisi dalilun ala annahu yajibu alal muslimi qoblal qudumi alal amali an ya'rifa hukmahu. Sebagaimana di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang muslim sebelum menghadirkan amal, agar dia mengetahui dulu tentang hukum dari amal tersebut. Jadi seorang muslim sebelum melaksanakan atau menghadirkan sebuah amal, maka seyogianya dia mengetahui tentang hukum amal tersebut. Hal huwa masyru'un am la? Apakah amal itu masuk ke dalam amal yang disyariatkan ataupun tidak? Hal huwa wajibun aw mustahabun? Apakah amal tersebut merupakan amal yang wajib ataupun amal yang mustahab ataupun amal yang sunnah? Li'anna fil hadisi al-amalu yakunu muntafiyan idza khala minan niyatil masyru'ati fihi. Karena di dalam hadis ini sebuah amal tidak akan ada manfaatnya, yakunu muntafiyan, ataupun amal itu akan tidak ada gunanya, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala idza khala minan niyatil masyru'ati fihi, jikalau di dalam amal itu
terlepas dari niat yang disyariatkan. Yang disyariatkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua ini memberikan nasihat kepada kita agar sebelum kita melaksanakan sesuatu amal, maka hendaklah yang kita teliti dulu terkait dengan hukum amal tersebut. Yang pertama, apakah amal itu disyariatkan ataupun tidak. Yang kedua, dilihat dari sisi hukumnya. Apakah amal itu masuk dalam kategori amal yang wajib ataupun amal yang sunnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena seseorang melakukan satu amal, jikalau lepas dari amal tersebut adalah niat, ataupun dia tidak berniat dari amal tersebut, maka amalnya ini akan tertolak. Amalnya itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dari hadis yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga. Wal haditsu yadullu ala surutin niyyah fi a'malit ta'ati. Hadis ini menunjukkan tentang disyaratkannya niat pada amal yang berwujud ketaatan. Jadi ketika kita melakukan suatu amal dan amal itu adalah amal ketaatan, maka disyariatkan amal itu harus ada niat. Wa anna ma waqa'a minal a'mali biduniha ghairu mu'tadin bih. Dan apa-apa yang terjadi dari satu amal tanpa niat, maka amal tersebut tidak dinilai sebuah amal. Artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala amal tersebut tidak mendapatkan balasan ataupun amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga ini khususnya ketika kita mengamalkan satu amal yang berupa amal ketaatan, maka diharuskan kita untuk berniat sebelum melakukan ketaatan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah habislah pada sore hari ini pembahasan kita yang terkait dengan hadis yang pertama, yakni hadis yang hubungannya dengan niat. Dan insya Allah akan kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu biyadi thiyabi sadidu syawadi sya'ri. Tatkala kita
berduduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, datanglah kepada kita seorang yang berbaju putih. Apa putih apa? Kalau sangat putih itu putih apa? Syadidu biyadisiyab. Putih apa? Untuk menyangatkan putih itu putih apa? Hah? Kalau hitam, hitam kelam. Kalau putih, putih apa? Putih bercahaya. Putih apa? Putih, ya, sangat putih. Putih yang tidak ada warna yang lainnya, walau hanya satu titik saja. Putih bersih. Syadidu sawadus sya'ri, yang sangat hitam kelam rambutnya. Kalau hitam, hitam kelam. Hitam kelam rambutnya. Belum ada ubahnya, ataupun hitamnya campur dengan apa yang oranye itu ya. Ini punya Ustadz ini hitamnya enggak hitam kelam ini. La yuro alaihi atharus safari, tidak diketahui asal usul orang tersebut dari mana dia datang. Di arah timur, barat, utara, ataupun selatan, tidak diketahui. Sekonyong-konyong dengan waktu yang singkat dia tiba pada posisi di antara sahabat dan para Rasulullah sedang duduk. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun orang di antara mereka yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang tersebut duduk beserta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan sangat dekatnya duduknya seorang itu kepada duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas dua pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sudah diadu lututnya, telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah. Masya Allah, dekat sekali ini. Qala, lantas orang tersebut berkata, ya Muhammadun, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkan tentang aku, kabarkan kepada aku anil Islam, tentang Islam. Artinya orang tersebut memerintahkan kepada Nabi agar Nabi kita Muhammad SAW menerangkan kepada beliau tentang Islam. Apa itu Islam?
Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, dan ini sebagai wujud jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam yakni tatkala engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar disembah kecuali Allah, dan tatkala engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimus sholata, tatkala engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakata, tatkala engkau memberikan zakat. Wa tasuma ramadhana, tatkala engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan tatkala engkau berhaji di rumah Allah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu, ilaihi sabila artinya apa? Jika engkau mampu, ilaihi sabila artinya ya berangkat menuju kepada bait rumah Allah itu. Qala sodakta, kemudian orang tersebut berkata, sodakta, benar engkau, benar yang engkau katakan. Qala, kemudian orang qala, siapa yang berkata ini? Sahabat Umar ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka keadaan kita sangat keheranan terhadap orang tersebut. Yas'aluhu, yang mana keadaan beliau bertanya kepada Rasul, wa yusaddiquhu, dan beliau pula yang membenarkan atas ucapan Rasul. Ini orang mana ini? Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan atas jawabannya. Qala, kemudian orang tersebut berkata, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman atau tentang iman. Qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yani tatkala engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikat-malaikatnya Allah dan kepada kitab-kitabnya Allah dan kepada Rasul-Rasulnya Allah, dan beriman kepada hari akhir, dan tatkala engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarihi, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Qala, kemudian orang tersebut berkata, sodaqta, benarlah apa yang engkau katakan. Qala, kemudian dia melanjutkan berkata, fa akhbirni anil ihsan, maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala,
Kemudian Rasulullah berkata, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Tatkala engkau beribadah kepada Allah, seakan engkau melihatnya, seakan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jikalau engkau tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka pastilah bahwasanya beliau melihatmu. Beliau Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ati. Orang tersebut pun berkata, kabarkan kepadaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah ada seseorang yang ditanya tentang hari kiamat bi'a'lama, yang lebih mengetahui minas sa'il, ketimbang orang yang bertanya. Tidaklah orang yang ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat itu lebih mengetahui ketimbang ataupun dari orang yang bertanya. Ataupun dengan kata lain, maka orang yang bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat itu lebih tahu ketimbang orang yang ditanya. Siapa yang bertanya? Orang tersebut. Yang ditanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan berkata orang tersebut, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang apa-apa yang menjadi tanda-tandanya ataupun tanda-tanda hari kiamat. Qala, Rasulullah berkata, antalidal amatu rabbataha. Tatkala seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal urata al-alata ri'a asyai. Tatkala engkau melihat al-hufata al-urat, orang yang hufat apa? Al-urata, orang yang pakaiannya tidak penuh. Al-alata ri'a asyai, dia seorang yang alah, seorang yang miskin, seorang pengembala apa? Ri'a asyai, pengembala apa? Di situ ada artinya? Seorang yang miskin. Pengembala kambing dia. Yatatawaluna fil bunyani, pada satu saat, pada satu waktu mereka meninggi-ninggikan di dalam bangunan. Meninggi-ninggikan di dalam bangunan. Orang yang awalnya dia orang miskin, hanya seorang penggembala kambing, tetapi pada satu saat ketika dia menjadi orang yang kaya, maka beliau ini bermegah-megah di dalam bangunannya, meninggi-ninggikan bangunannya. Qala summang tolako, kemudian dia berkata, summang tolako,
dan dia pergi. Falabista maliya. Summa qala li, kemudian dia berkata kepadaku. Summa qala li, kemudian dia berkata kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Umar, ya Umaru, hei Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu? Qultu, aku pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah lah dan Rasul lah yang mengetahui tentang orang tersebut. Qala, kemudian Rasul pun berkata, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya beliau orang tersebut adalah malaikat Jibril yang mendatangi engkau sekalian mengajarkan agama tentang engkau sekalian, ataupun mengajarkan agamamu, agama engkau sekalian. Wanifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ringkasnya di dalam hadis ini adalah sebuah kisah di mana pada suatu saat ketika para sahabat lagi duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, datang seseorang yang tidak dikenal sebelumnya, dan itu adalah malaikat Jibril, mendatangi majelis para sahabat berserta Rasulullah, yang intinya dia datang untuk mengajari tentang agama Islam. Tentang agama Islam. Manzilatul hadis, kedudukan hadis ini. Qala Ibnu Daqiqil Aid, sudah berkata Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, hada haditsun azim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Ishtamala ala jami'i wadhaifil a'malid dhahirati wal batinati. Karenanya di dalam hadis ini tercakup atas semua tugas-tugas ataupun kewajiban amal yang sifatnya lahiriah ataupun batiniyah. Wa ulumu syari'ati kulluha raji'atun ilaihi. Dan ilmu syariat kesemuanya itu akan kembali kepada hadis ini. Wa mutasyaibatun minhu lamma tadhammanahu min jam'ihi ilmus sunnah. Tatkala terkandung pula di dalam hadis ini adalah ilmu sunnah. Fahuwa kal ummi li sunnati. Dan dia hadis ini seperti induknya sunnah. Seperti induknya sunnah. Kalau Al-Quran induknya apa? Surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Itu disebut Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. Tetapi kalau hadis Jibril ini disebut Ummu Sunnah. Induknya dari sunnah. Ummul lil sunnah. Kama sumiyatil Fatihatu Ummul Quran. Sebagaimana disebut atau dinamai surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Induknya Al-Quran.
lima tadzamanathu min jam'iha ma'anil Qur'an, tatkala terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu adalah semua pengertian tentang Al-Qur'an. Min jam'iha ma'anil Qur'an, semua pengertian tentang atau arti-arti dalam Al-Qur'an, semua ada di dalam surat Al-Fatihah. Wa qala Ibnu Rajab berkata, wa huwa haditsun hadimu sya'ni jiddan. Hadis ini urusannya sangat agung. Urusan dari hadis ini adalah sangat agung. Yashtamilu ala sarhid dini kullih. Karena di dalam hadis ini mencakup tentang penjabaran agama, tentang semua penjabaran agama. Ala sarhid dini kullih. Hadis ini mencakup tentang sarah, penjelasan-penjelasan agama kullihi secara keseluruhan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, maka dari ini berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhiri, di dalam hadisnya, hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah malaikat Jibril, orang ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu sekalian untuk mengajarkan tentang agama kamu sekalian. Wa qala An-Nawawi rahimallahu taala, dan telah berkata Imam Nawawi rahimallahu taala, wa'lam anna hadzal haditsa yajma'u anwa'u minal ulum. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam hadis ini terkumpul sekian ilmu-ilmu, wal ma'arif, dan pengetahuan-pengetahuan, wal adab, dan beberapa adab, wal taif, wal lataif, bal huwa aslul iman. Bahkan hadis ini adalah, di dalam hadis ini adalah terbeberkan tentang pokok-pokok Islam. Bal huwa aslul Islam. Wani fil rahimani wa rahimakumullah. Ini saja dulu yang saya sampaikan. Insyaallah akan dijelaskan selanjutnya dalam kitab ini, insyaallah pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan walau baru saja dibacakan tentang hadis ini, walaupun hanya sebatas baru dibaca hadis ini, tapi paling tidak sudah ada beberapa maklumat untuk kita semuanya terkait dengan isi ataupun kandungan yang ada di dalam hadis yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu merupakan alamat atau pertandaan atau pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita tentang kebaikan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.